Eh, Baik nak, sebelum kita memulai layanan konseling individu ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak langsung pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi nak. Mari silakan masuk nak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. eh Anak PR kan? Siswa dari kelas 91? Ya, Pak. Saya PR dari kelas siswa 91 yang sebelumnya dilaporkan guru karena sering tidak tugas dan sering tidak masuk tanpa keterangan dan dicap nakal. Oh iya iya iya. Bapak ingat, Bapak ingat. Bagaimana kabarmu? Sehat nak? Apakah kamu sudah pernah datang ke ruang BK? Ya, Pak. Sehat. Pak, sebelumnya saya sudah pernah ke ruang BK. Bagaimana kesan kamu terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut, Pak, berada di ruangan ini. Hmm, kamu tidak perlu takut nak. Teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini. Ya, Pak. Tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Bapak karena Bapak di sini sebagai konselor. Tugas Bapak memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam pengambilan keputusan. oh, begitu ya, Pak. Oke. Menurut kamu peranan konselor dan konseling dalam proses konseling itu apa? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa yang bandel, Pak. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru nak. Di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling untuk semua siswa, bukan hanya yang bandel saja. Dan juga Bapak bertugas membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Saya akan berusaha untuk aktif dalam proses ini, tapi jangan sampai teman saya tahu, Pak ya. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atau masalah yang kamu hadapi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Bapak bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain, ya. Oh, syukurlah, Pak, kalau begitu. Oke, sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini apakah 45 menit cukup untuk melakukan proses konseling? Iya, Pak. Saya rasa sudah cukup banyak waktunya. Baiklah nak, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba anak ceritakan kembali secara detail masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Saya sedih akhir-akhir ini orang tua saya sering bertengkar sehingga saya merasa kurang kasih sayang dan diperhatikan oleh orang tua.
saya sehingga malas untuk masuk sekolah dan sering nakal di dalam kelas, Pak. Oh, seperti itu. Kalau boleh Bapak tahu, sering bertengkar karena masalah apa orang tua kamu, Nak? Mungkin karena masalah ekonomi, Pak. Karena akhir-akhir bapak saya di rumah atau tidak bekerja. Oh, bapak kamu dirumahkan atau jadi bapaknya tidak bekerja sekarang. Oke, kalau seperti itu, Nak, Bapak di sini ada untuk membantu kamu. Maksudnya kamu tidak usah peduli ya. Kalau orang tua kamu bertengkar, biarlah itu menjadi urusan mereka. Kamu sebagai siswa, tugas pokok kamu adalah belajar. Kalau kamu sering tidak masuk tanpa keterangan dan sering tidak membuat tugas sekolah, tahu nggak apa akibatnya yang akan ditimbulkan? Saya akan ketinggalan pelajaran, Pak, dan saya akan menjadi bodoh. Bagus. Akibat yang akan ditimbulkan yaitu karena kamu sering tidak masuk, otomatis kan kamu pastikan ketinggalan pelajaran dan tugas-tugas sekolah tidak selesaikan kalau kamu terus seperti itu. Kalau jangka panjangnya kamu bisa tidak naik kelas karena kamu tidak punya nilai ya. Iya, Pak, saya sudah tahu sekarang akibatnya kalau saya sering tidak masuk sekolah. Oke, kalau boleh Bapak tahu tindakan apa yang akan kamu ambil setelah mengetahui akibat dari sering tidak masuk sekolah itu? Mulai sekarang saya akan rajin masuk sekolah dan giat belajar, Pak, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Bagus, Nak, ya. Kamu harus rajin masuk sekolah karena tugas kamu sebagai siswa adalah belajar. Nanti kamu kalau menghadapi kesulitan, kamu silakan menghubungi guru mata pelajarannya. Tanyakan ya tugas-tugas yang belum terselesaikan, segera disusul sehingga kamu akan punya nilai. Bapak akan mencoba memutarkan ya sebuah video tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Kamu bisa tonton video ini Ya. Bagaimana, Nak? Sudah kelihatan videonya? Sudah, Pak. Kembali lagi nih, masih bersama kami Betri Ingriani, Resti Nanda Iswara, Sekar Ayu Sakanti, dan Syafa Nabila Saha. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Lalu menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Dan menurut Sardiman Ridwan, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan mereka baik itu dari segi prestasi atau hasil belajar yang baik. Jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif tanpa perlu diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri individu. Motivasi belajar menunjukkan keadaan yang berasal dari dalam diri untuk mendorongnya melakukan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik
akan tekun dalam mengerjakan tugas karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya, seperti memperoleh ilmu pengetahuan, menjadi orang yang ahli dan terdidik, sehingga proses belajarnya disertai dengan minat dan perasaan senang. Tujuan mereka dalam belajar bukan untuk mendapatkan nilai, hadiah, ataupun pujian. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif jika mendapat stimulus atau rangsangan dari luar diri. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Tujuan belajarnya seperti untuk memenuhi kewajiban, mendapatkan hadiah dan pujian, dan menghindari hukuman. Namun, bukan berarti motivasi ini tidak baik. Motivasi ekstrinsik juga diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan siswa dan komponen-komponen lain dalam proses belajarnya. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi cita-cita atau harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Faktor ini dapat memberikan semangat dan tujuan jelas dalam belajar. Lalu ada kemampuan individu, mencakup kemampuan kognitif, intelektual, motorik, verbal, dan sikap. Lalu ada faktor fisik, meliputi kesehatan, gizi, fungsi fisik, terutama panca indera. Karena bila sedang sakit, lapar atau mengantuk, konsentrasi akan terganggu. Lalu ada faktor psikologis, berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar, seperti kondisi rohani dan emosional individu. Selanjutnya, faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar diri individu. Terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan individu, seperti orang tua, meliputi pola asuh yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga, konselor, faktor sekolah, meliputi interaksi dan kondisi anak di sekolah, baik dengan teman sebaya, fasilitas sekolah, dan guru, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa, mulai dari bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa dengan menguasai materi, metode penyampaian yang menarik, metode untuk menarik perhatian, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor non-sosial yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar individu, meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, tempat, yaitu kualitas lingkungan ataupun tempat belajar seperti sepi atau kondisi, waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, dengan membuat agenda atau jadwal belajar, kamu akan tahu kapan waktu belajarmu sehingga kegiatan lain pun tidak terganggu. Kedua, tentukan gaya belajar yang nyaman buat dirimu. Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengamati, atau dengan auditory, yaitu melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik dan taktil. Carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kamu belajar. Lalu, penting juga untuk fokus dengan menunda hal yang mengganggu waktu belajar. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan meregangkan tubuh misalnya, ataupun bisa juga dengan mencari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Baik nak, tadi Bapak sudah putarkan kamu sebuah video tentang bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar kamu ya. Tadi kan Bapak dapat tangkap kamu akhir-akhir jarang sekolah karena merasa kurang diperhatikan orang tua, karena orang tua kamu sering bertengkar, jadi itu penyebabnya kamu malas datang ke sekolah. Bapak dapat beritahu, jadi kamu kurang motivasi dalam belajar atau kurang motivasi dalam untuk datang ke sekolah, mengerjakan tugas sekolah, memperhatikan guru dan sebagainya, sehingga kamu dicap nakal oleh guru yang mengajar di sekolah. Tadi kamu sudah menyampaikan
kamu akan coba menghubungi guru mata pelajarannya. Jadi kalau kamu menemui kesulitan menghubungi guru mata pelajarannya, Bapak akan bantu kamu untuk menghubunginya. Iya Pak, saya akan coba untuk menghubungi guru mata pelajaran saya. Oke ya, sekali lagi Pak bilang, nanti kalau kamu mengalami kesulitan menghubungi guru, kamu bisa kasih tahu Bapak biar Bapak yang membantu ya. Ya. Baik nak, sama-sama. Jadi bisa Bapak simpulkan untuk permasalahan kamu adalah kamu termasuk keluarga yang dari anak ya, kamu termasuk dari anak keluarga yang kurang harmonis. Orang tua kamu sering bertengkar dan mengakibatkan kurangnya perhatian juga kasih sayang, sehingga kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang mengakibatkan kamu ketinggalan pelajarannya, dan tugas-tugas sekolah banyak yang juga tidak terselesaikan, dan Bapak selaku konselor memberikan dampak yang akan terjadi kalau kamu sering tidak masuk sekolah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Iya Pak, terima kasih. Saya akan melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke nak ya, harus seperti itu. Laksanakan apa yang sudah kamu katakan tadi. Siap Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya nak, sebelum kita akhir sesi konseling ini, Bapak akan mengirimkan kamu sebuah evaluasi hasil ya. Nanti Bapak kirimkan lewat WA. Bapak kirimkan lewat WA tentang penilaian layanan bimbingan konseling yang baru Bapak laksanakan sama kamu. Nanti Bapak bisa dilihat? Bisa Pak. Oke. Nanti ini Bapak share lewat WA ya nak ya. Kamu diisi, nanti kalau kamu sudah selesai mengisi ini, kamu bisa kirimkan kembali lewat WA. Dapat dilihat nak? Dapat Pak. Oke. Dari topik yang telah dibahas tadi, kamu silakan isi nomor 1 sampai 4, 5, 6 ya. Jelas ya. Kemudian kamu juga nanti akan Bapak kirimkan instrumen evaluasi hasil kepuasan konseling terhadap proses konseling individual ini ya. Ya Pak. Silakan kamu isi, nanti Bapak kirimkan lewat WA, silakan diisi, nanti dikirim lagi hasilnya lewat WA ya. Siap Pak. Ya nak, kebetulan waktu konseling kita sudah berakhir. Jadi kita akhiri saja untuk sesi pertama konseling hari ini, dan jika diperlukan nantinya kita akan buat sesi kedua tentang masalah kamu jika masih perlu ditangani. Siap Pak. Terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin kembali ke kelas. Selamat pagi Pak. Ya nak, selamat pagi. Silakan ya ke kelas, ikuti pelajaran berikutnya ya. Ya, baik Pak.